Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Senantiasa kita memanjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan siang yang berbahagia ini, Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan banyak karunia kenikmatan kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat Jumat dengan berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan di siang hari ini merupakan amalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sesungguhnya di dalam kisah kehidupan para nabi ini mengandung pelajaran yang sangat besar bagi orang-orang yang mau merenungkannya. Terkandung pelajaran yang luar biasa bagi orang-orang yang memiliki akal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Sungguh di dalam kisah-kisah mereka, yaitu kisah kehidupan para nabi, la ibratun, terdapat banyak pelajaran bagi orang-orang yang memiliki akal. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Maka di antara kisah yang sangat agung, di antara kehidupan para nabi, di antara kisah-kisah yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kisah perjalanan hidup Nabi Musa alaihi salam. Walaupun kisah ini insyaallah kita semua sudah mengetahuinya, kita sering mendengarnya, maka tidak ada jeleknya seandainya dalam kesempatan khutbah yang berbahagia ini sedikit kita singgung tentang kisah tersebut. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Nabi Musa adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dari Bani Israel. Israel adalah nama daripada Nabi Yakub bin Ishaq bin Ibrahim alaihimussalam. Sebelum diutusnya Nabi Musa alaihissalam, atau di dalam kehidupan di zaman Nabi Musa alaihissalam, Bani Israel ini merupakan kaum yang tertindas, kaum yang terjajah oleh seorang penguasa yang sangat bengis lagi kejam, seorang raja yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Raja Fir'aun yang berkuasa di negeri Mesir pada waktu itu. Maka pada suatu saat Fir'aun mendengar berita atau mengetahui suatu berita bahwasanya kekuasaannya, kerajaannya akan lengser, kekuasaannya akan berakhir dengan datangnya seorang pemuda yang berasal dari Bani Israel. Maka sejak itu dia memerintahkan para prajuritnya untuk membunuh semua bayi laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Israel, untuk mendata dan mengawasi wanita-wanita dari Bani Israel yang sedang hamil atau sedang mengandung, sehingga ketika hari melahirkan langsung didatangi. Apabila yang lahir adalah bayi laki-laki, maka langsung disembelih pada saat tersebut. Namun dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, pada saat tersebut
lahirlah seorang bayi laki-laki dari seorang ibu yang berasal dari Bani Israel, dan bayi tersebut adalah Musa alaihi salam. Tentunya sang ibu sangat merasa khawatir dan merasa takut jangan-jangan bayinya akan terjadi pada dirinya sebagaimana bayi-bayi yang lainnya disembelih oleh bala tentara Firaun, ya, disembelih di tempat tersebut. Maka sang ibu merasa takut dan khawatir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewahyukan atau memerintahkan kepada wanita tersebut untuk memasukkan bayi tersebut ke dalam sebuah peti, kemudian dihanyutkan ke tengah sungai Nil, yang kebetulan rumah ibu Musa letaknya berdekatan dengan sungai. Dan Allah Subhanahu wa taala berjanji akan mengembalikan bayi tersebut ke dalam pangkuannya. Maka demikianlah dengan penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, sang ibu memasukkan bayi tersebut ke dalam suatu peti, kemudian dihanyutkan ke tengah sungai. Peti terapung-apung di atas sungai, yang akhirnya ditemukan peti tersebut oleh keluarga Fir'aun. Dibawalah peti ini kepada istri sang raja. Kemudian setelah dilihat ternyata istrinya sang bayi yang masih kecil. Maka istri Fir'aun merasa senang dengan bayi tersebut, ya, merasa bahagia melihat bayi tersebut, merasa senang, dan dia ingin mengasuh bayi tersebut di lingkungan kerajaan. Kemudian dia merayu sang suami bagaimana agar bayi ini bisa tumbuh, bisa diasuh, berkembang di lingkungan kerajaan. Dengan berbagai macam cara merayu suaminya dan meyakinkan suaminya, akhirnya sang suami mengikuti apa yang diinginkan oleh istrinya. Sang istri mengatakan, qurratu ainil li walak, wahai suamiku, ini adalah penyejuk mata kita berdua. Bayi ini akan menyenangkan kita berdua. Maka seperti inilah salah satu yang dilakukan oleh sang istri untuk meyakinkan suaminya bahwasanya, ya, bayi ini akan mendatangkan kebaikan dalam keluarga tersebut. Akhirnya dengan persetujuan sang suami, Musa dirawat, diasuh di lingkungan kerajaan. Kemudian dicarilah wanita yang bisa mengasuh dan menyusui bayi ini. Satu demi satu wanita didatangkan. Ternyata tidak ada satupun di antara mereka yang diterima oleh Musa untuk mau nyusu kepada wanita-wanita tersebut. Yang akhirnya datanglah saudara perempuan daripada ibu Nabi Musa, menawarkan, memberitahu bahwasanya di sana ada keluarga, di sana ada seorang wanita yang bisa mengasuh dan menyusui bayi tersebut. Itulah ibunya Musa alaihissalam. Dengan janji Allah Subhanahu wa taala, akhirnya sang bayi Musa alaihissalam kembali lagi ke dalam pangkuan ibunya, diasuh dan dirawat oleh ibunya dengan penuh rasa aman, tidak ada ketakutan dan kekhawatiran sedikit pun. Yang akhirnya Musa tumbuh berkembang di lingkungan kerajaan, dan akhirnya dia menjadi seorang pemuda yang terhormat, seorang pemuda yang hidup di lingkungan kerajaan. Dia mengenakan pakaian seperti pakaian yang dikenakan oleh keluarga raja. Dia mengenakan kendaraan seperti kendaraan yang dikenakan oleh keluarga raja. Suatu saat dia keluar ke sebuah kota, yang kota itu dalam keadaan sunyi, sepi, penduduknya sedang beristirahat. Dijumpai di kota tersebut ada dua orang sedang berkelahi, ada dua orang sedang berantem, satunya dari Bani Israel, satunya dari negeri Mesir. Maka salah seorang dari Bani Israel ini minta tolong kepada Musa untuk, ya, membantu dirinya mengalahkan lawannya. Yang akhirnya Musa memberikan bantuan kepada orang tersebut dengan memukul musuhnya, yang akhirnya menyebabkan kematian orang tersebut. Musa merasa bersalah, menyesal, dan merasa berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia berdoa istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia mendengar berita bahwasanya keluarga orang yang terbunuh menuntut atas kematian anggota keluarganya, ingin membalas atas kematian anggota keluarganya. Akhirnya dengan terpaksa Musa meninggalkan kota Mesir dengan penuh rasa takut. Seandainya dia tertangkap, dia lari dari kota Mesir menuju Madian. Akhirnya Musa ini tinggal di negeri Madian beberapa tahun, 8 atau 10 tahun dia tinggal di negeri Madian, yang di sana dia menikah dengan salah seorang wanita, ya, di negeri tersebut. Salah seorang putri dari Nabi Syu'aib dinikahkan dengan Musa alaihissalam.
dia tinggal bersama dengan keluarga tersebut selama 8 atau 10 tahun menggembala kambing milik mertuanya. Setelah selesai 8 atau 10 tahun, Musa bersama dengan istri kembali lagi ke kota Mesir. Kembali lagi ke kota Mesir. Di tengah-tengah perjalanan, dia mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Diseru oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memanggil Musa dan mengatakan, "Idhab ila fir'auna innahu tagha." Wahai Musa, pergilah kamu kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Dia sudah mengaku dirinya seorang Rob. Dia menyeru manusia untuk beribadah kepada dirinya, memperbudak manusia untuk menghambakan diri kepada dirinya. Di tengah perjalanan, Nabi Musa menuju Mesir, mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk menasihati Firaun, orang tua angkatnya yang pernah mengasuh dia sejak kecil. Maka dengan penuh rasa takut, diiringi rasa takut, tapi dia merasa yakin bahwasanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan datang bersama dengan dirinya. Dia pergi ke kota Mesir untuk mendakwai Firaun, untuk menasihati Firaun supaya dia kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala, supaya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya bertemulah Musa dengan Firaun. Terjadilah perbincangan antara keduanya. Nasihat disampaikan oleh Musa, namun karena kesombongan sang Firaun ini, semua nasihat yang disampaikan oleh Musa ditolak dan tidak diterima. Bahkan mengolok-olok Musa bahwasanya dia ini orang gila, majnun dan seterusnya, supaya para pengikutnya tidak mendengar apa yang disampaikan oleh Musa. Bahkan mukjizat pun yang didatangkan oleh Musa berupa tongkat yang dilemparkan berubah menjadi ular. Kemudian telapak tangannya dimasukkan ke dalam ketiak memancarkan cahaya putih. Ini juga tidak bisa meluluhkan hati Musa untuk mau beriman kepada Allah dan beriman kepada risalah yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Yang akhirnya Fir'aun malah menantang Musa untuk beradu tanding dengan tukang-tukang sihirnya. Dikumpulkan para tukang sihir Raja Fir'aun, ditetapkan pada suatu hari dipertemukan antara mereka, Musa dan juga tukang sihirnya Raja Fir'aun. Akhirnya bertemulah pada hari yang telah disepakati. Terjadi pertemuan besar antara Musa dengan tukang-tukang sihir Raja Fir'aun, yang akhirnya terjadilah adu tanding antara sihir dengan mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Musa alaihissalam. Para tukang sihir melemparkan tali-tali mereka, tampar-tampar mereka berubah menjadi ular. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk melemparkan tongkatnya, yang akhirnya tongkat tersebut berubah menjadi ular yang melahap ular-ular yang disihir oleh tukang-tukang sihir tersebut. Akhirnya setelah itu bertekuk lututlah para tukang sihirnya Raja Fir'aun, dan akhirnya mereka beriman terhadap Allah Subhanahu wa taala, beriman terhadap risalahnya Nabi Musa alaihi salam. Semakin keras kemarahan dari Raja Fir'aun. Ya, melihat tukang sihirnya tidak bisa mengalahkan Musa, bahkan mereka jadi beriman kepada Musa dan juga beriman kepada Robnya Nabi Musa. Semakin berat kemarahan yang dimiliki oleh Raja Fir'aun. Akhirnya dia mengancam mau mensalib orang-orang yang beriman, mau memotong tangan-tangan dan juga kaki-kaki mereka. Dengan ancaman seperti itu, orang-orang yang beriman kepada Robnya Nabi Musa dan juga orang-orang yang mengikuti Nabi Musa akan disalib di atas pohon-pohon kurma, dan juga akan dipotong tangan-tangan dan juga kaki-kaki mereka. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk pergi dari Mesir menyelamatkan diri, pergi ke negeri Syam. Di waktu malam hari, akhirnya Nabi Musa bersama dengan para pengikutnya meninggalkan negeri Mesir untuk menuju negeri Syam, yaitu negeri yang berbarokah, merupakan negeri yang dulu nenek moyangnya Nabi Ibrahim bertempat tinggal di negeri tersebut. Negeri Syam adalah negeri yang Nabi Ibrahim bertempat tinggal di negeri tersebut. Maka Nabi Musa dan para pengikutnya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pindah, meninggalkan kota Mesir, menyelamatkan dirinya dan juga kaumnya
dari kebengisan Raja Fir'aun dan juga bala tentaranya. Akhirnya di waktu malam hari Nabi Musa meninggalkan kota Mesir. Ketika Fir'aun mendengar bahwasanya Nabi Musa meninggalkan Mesir bersama dengan para pengikutnya, dia segera mengumpulkan bala tentaranya untuk menyusul rombongan Nabi Musa. Maka dikejarlah Nabi Musa bersama dengan kaumnya oleh bala tentara Fir'aun dengan jumlah yang banyak sekali, yang akhirnya Nabi Musa bersama dengan pengikutnya terpojok, kepepet, tidak bisa lari kemana-mana. Di hadapan mereka laut yang membentang luas, Laut Merah. Di samping kiri kanan mereka adalah gunung yang menjulang tinggi. Di belakang mereka adalah bala tentara Fir'aun yang siap untuk menghabisi mereka. Maka berkatalah kaumnya Nabi Musa dengan penuh rasa khawatir dan takut, inna lamudrakun, wahai Musa, kita akan tertangkap, kita akan tersusul. Apa jawaban Nabi Musa? Nabi Musa menjawab menenangkan kaumnya, qala kalla, sekali-kali tidak demikian, inna ma'iya rabbi sayahdin, sesungguhnya bersama dengan saya Rabb saya, pasti Allah akan memberikan petunjuk kepada saya, memberikan jalan keluar di dalam kesulitan yang dihadapi. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan nabinya untuk memukulkan tongkatnya ke dalam lautan. Air lautan yang bergelombang-gelombang diperintahkan untuk memukulkan dengan tongkatnya. Akhirnya Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke dalam air laut tersebut. Terbelahlah air lautan, membentang jalan yang luas di hadapan mereka. Terbentang di hadapannya 12 jalan yang bisa dilewati dengan gampang. Akhirnya tidak tunggu lama lagi, Nabi Musa bersama dengan pengikutnya langsung menyeberangi jalan yang membentang luas di hadapannya. Menyeberangi jalan yang membentang luas di hadapannya dan disusul oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Ketika Nabi Musa sudah sampai di tepi jalan, sudah keluar dari jalan tersebut, semuanya sudah keluar dari jalan tersebut, dan Fir'aun bersama bala tentaranya berada di tengah-tengah jalan tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala mengembalikan air laut tersebut, menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya di dalam air lautan. Maka inilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga kufur terhadap ajaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzambin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Hari ini yaitu hari Jumat bertepatan dengan tanggal 10 bulan Muharram. Tanggal 10 bulan Muharram yang terkenal dengan nama hari Asyura ini adalah bertepatan dengan hari kemenangan yang didapatkan oleh Nabi Musa. Nabi Musa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari kejaran Raja Fir'aun adalah pada tanggal 10 bulan Muharram, sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu atau dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke negeri Madinah, itu dijumpai orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura, yaitu hari tanggal 10 bulan Muharram. Lalu Rasulullah bertanya kepada mereka, ma hadzal yaumul ladzi tasumun, hari apa ini yang kalian berpuasa di dalamnya? Maka orang-orang Yahudi mengatakan, hadza yaumun dhahara fihi Musa ala Fir'aun, ini adalah hari yang Nabi Musa mendapatkan kemenangan pada hari tersebut atas musuhnya, yaitu Raja Fir'aun. Hadis ini rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi tanggal 10 bulan Muharram ini bertepatan dengan hari kemenangan yang didapatkan oleh Nabi Musa, pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala atas musuhnya,
yaitu Raja Fir'aun yang sangat bengis. Sehingga Nabi Musa setelah itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berpuasa pada hari tersebut. Orang-orang Yahudi juga demikian, berpuasa pada hari tersebut. Dan Rasulullah mengatakan, nahnu aula minal yahud, kita adalah lebih layak untuk memuliakan hari tersebut daripada orang-orang Yahudi. Maka demikianlah ayyuhal muslimun rahimakumullah, kita sebagai kaum muslimin disunahkan untuk berpuasa pada hari Asyura dalam rangka memuliakan hari tersebut, hari besar yang mana Nabi Musa pada hari tersebut mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah menjelaskan tentang keutamaannya, bahwasanya puasa hari Asyura itu beliau mengatakan, ahtasibu 'ala Allah ayyukaffirallahu as-sanatal lati qablaha. Saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah menghapuskan dosa-dosa setahun sebelumnya. Ini keutamaan yang lainnya. Di samping hari tersebut adalah hari besar kemenangan, Nabi Musa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan di dalamnya bahwasanya barang siapa yang berpuasa, ya dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala setahun sebelumnya. Namun kaum muslimin diperintahkan di dalam ibadahnya untuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Ketika orang-orang Yahudi mereka berpuasa cuma hari Asyura, cuma tanggal 10 saja, ya, maka Rasulullah ketika berpuasa pada hari tersebut tanggal 10, kemudian memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa pada hari tersebut, dikatakan kepada beliau, wahai Rasulullah, ini adalah hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi mengagungkan hari tersebut. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya, beliau mengatakan, idza kana amul muqbili nasumu yaumata insyaallah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa dengan tahun depan, insyaallah kita juga berpuasa pada tanggal 9-nya dalam rangka menyelisihi orang-orang Yahudi. Sehingga kaum muslimin di dalam puasa Asyura ini, di samping berpuasa tanggal 10-nya, disunahkan untuk menyertakan tanggal 9-nya sebagaimana sesuatu yang dicita-citakan oleh Rasulullah, namun belum sempat terlaksana cita-cita tersebut. Beliau sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian para ulama menjelaskan, seandainya tanggal 9 tidak bisa berpuasa, maka tidak apa-apa, dia berpuasa tanggal 10 dan tanggal 11-nya dalam rangka menyelisihi ibadahnya orang-orang Yahudi yang mereka cuma berpuasa tanggal 10 saja, kaum muslimin supaya menyelisihi mereka. Demikian apa yang bisa disampaikan dalam kesempatan khutbah yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Aqimis shalah. Terima kasih Anda telah menyaksikan Majas TV. Donasi dakwah Majas TV BNI Syariah Cabang Yogyakarta, nomor rekening 0331584080 atas nama Pondok Pesantren Syekh Jamirohman As-Salafi.